Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Direja dari Prodi Informatika semester 4. Saya di sini akan membahas materi tentang supply chain management dari mata kuliah e-business. Oke, poin yang akan dibahas itu meliputi apa saja ya. Pertama itu meliputi definisi supply chain, yang kedua itu pengertian supply chain management, yang ketiga itu proses bisnis pada SCM, yang keempat itu fungsi manajemen SCM, yang kelima itu prinsip supply chain management, yang keenam tahapan dalam supply chain management, yang ketujuh itu tantangan supply chain management, dan yang kedelapan tuh peranan internet dalam supply chain management. Oke, yang pertama kita bahas tentang definisi supply chain. Supply chain sendiri merupakan sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambahan bahan mentah sampai retail atau toko. Terus dalam supply chain itu ada 3 aliran. Yang pertama itu aliran material, yang merupakan barang yang mengalir dari hulu ke hilir. Contohnya berupa bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Nah, yang kedua itu informasi. Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Yang ketiga itu aliran uang atau dana. Aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Poin selanjutnya ini tentang strukturnya. Nah, strukturnya seperti ini. Ada dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Ini struktur supply chain dari supplier, manufaktur, distributor, wholesaler, retail, sampai terakhir tuh end customer. Yang bawah itu aliran-alirannya, bentuk-bentuk alirannya. Oke, poin kedua itu pengertian supply chain management. Ya, supply chain management itu pengertiannya banyak dari beberapa ahli. Ada menurut Lambert tahun 1998. Supply chain management merupakan integrasi atas proses bisnis dari pengguna akhir melalui pemasokan awal yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang memberi nilai tambah bagi pelanggan. Nah, itu menurut Lambert. Yang terakhir itu juga ada menurut Samci Levy tahun 2002, terus menurut Flat tahun 1999, dan Kopra Maidel yang tahun 2001. Kalau yang Kopra Maidel itu pengertiannya mencakup manajemen atas aliran-aliran dari atas tingkatan dalam suatu rantai pasok untuk memaksimumkan keuntungan total itu. Nah, ini beberapa ahli yang mengertikan supply chain management. Ini gambaran distributor supply chain management sama kayak yang tadi supply chain. Ini gambarannya dari hilir ke hulu ke hilir. Nah, ini dari supplier, manufaktur, distributor, center, wholesale, retail, dan end customer. Ini gambarannya hampir sama supply chain, tapi ada bagian berbeda dari distributornya, retail. Nah, itu pokoknya hampir sama. Nah, jadi secara umum pengertian supply chain management merupakan manajemen terhadap aliran antara dan di antara tahapan supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas keseluruhan supply chain. Nah, itu secara umum ya. Jadi seperti inilah supply chain management. Nah, untuk prosesannya itu mencakup apa saja dalam bisnis prosesnya.
pada bisnis supply chain management. Nah, yang pertama itu mencangkut customer relative management. Terus merupakan langkah pertama manajemen rantai pasokan mengidentifikasi pelanggan utama atau pelanggan yang kritis bagi perusahaan. Nah, yang kedua itu customer service management. Yang ketiga demand management, customer demand fulfillment, terus manufacture flow management, procurement, pengembangan produk dan komersial, dan retu. Nah, itu proses-prosesnya kurang lebih ada 8 proses, dan dari setiap proses itu terdapat untuk penyelesaian dan kunci dalam menjalankan bisnis dalam supply chain management. Nah, proses-prosesnya seperti itu. Nah, ini gambaran aliran informasi yang didapat dalam pemasakannya. Ini proses-prosesnya kurang lebih seperti inilah tingkatannya aliran dari pabrik, aliran produksi, manajemen hubungan pelanggan, manajemen pelayanan pelanggan, manajemen permintaan, manajemen pemenuhan pesanan, manajemen aliran manufaktur, manajemen hubungan pemasakan, pengembangan dan komersial produk, dan manajemen pengembalian. Ini alirannya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin fungsi manajemen supply chain management. Ada 2 fungsi dalam supply chain management. Itu dua fungsi utama, itu meliputi fungsi secara fisik yang mengkonversikan bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkan ke pemakai akhir. Fungsi utama ini berkaitan dengan ongkos-ongkos fisik, yaitu ongkos material, ongkos penyimpanan, ongkos produksi, ongkos transportasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan apresiasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Fungsi kedua ini berkaitan dengan biaya-biaya survei pasar, perancangan produk, serta biaya-biaya akibat tidak terpenuhinya aspirasi konsumen oleh produk yang disediakan oleh sebuah rantai suplai. Ongkos-ongkos ini bisa berupa ongkos markdown, yaitu penurunan harga produk yang tidak laku dijual dengan harga normal, atau ongkos kekurangan suplai yang dinamakan dengan stock out cost. Nah, itu 2 fungsi utama dalam supply chain management. Nah, habis ini kita membahas tentang prinsip-prinsip supply chain management. Tadi kan sudah fungsinya, ini prinsip-prinsipnya. Itu prinsip supply chain management itu ada satu, yaitu prinsip utama. Prinsip utama itu prinsip yang harus dipegang dalam sinkronisasi aktivitas sebuah supply chain untuk menciptakan resultan yang lebih besar, bukan hanya bagi tiap anggota rantai, tapi bagi seluruh sistem. Kesuksesan implementasi prinsip ini biasanya membutuhkan perubahan-perubahan pada tingkat strategis maupun taktis. Nah, sebaliknya, kegagalan biasanya ditandai oleh ketidakmampuan manajemen mendefinisikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menggiring komponen-komponen supply chain yang kompleks ke arah yang sama. Itu merupakan prinsip ya dari supply chain management. Jadi itu dari menciptakan resultan, terus untuk kegagalan biasanya tidak mampunya manajemen untuk mendefinisikan langkah-langkah yang harus ditempuh, itu merupakan kekurangan atau ya kesalahan yang ada dalam penanganan prinsip-prinsip supply chain. Jadi kalau prinsipnya tidak dijalankan dengan benar dan ada kesalahan, maka untuk menjalankan bisnis supply chain management itu akan terjadi kegoyahan atau ketidaksempurnaan dalam menjalankannya. Yang selanjutnya itu tahapan dalam supply chain management. Tahapan-tahapan itu
ada 4, yaitu pertama itu tahap dasar atau baseline yang merupakan fungsi bisnis seperti produk pembelian melakukan aktivitas secara sendiri-sendiri dan terpisah dari fungsi yang lain. Nah, yaitu yang kedua itu tahap integrasi fungsional. Sekurang-kurangnya ada penggabungan antara fungsi-fungsi yang melakukan aktivitas hampir sama. Yang ketiga itu tahap integrasi secara internal dan diperlukan penggandaan dan pelaksanaan perancangan kerja kerangka kerja. Oke, yang keempat yaitu merupakan tahap integrasi secara eksternal. Integrasi supply yang sebenarnya diperluas dengan supplier dan pelanggan, itu eksternal yang. Nah, dalam tahap-tahap itu kita dapat memanfaatkan jika supply memanfaatkan jika mengoptimalkan supply chain management tersebut dengan berikut. Itu cara untuk mengoptimalkan kita dalam menjalankan supply chain management itu dapat berupa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mengurangi inventory barang. Nah, mengurangi inventory barang. Yang kedua itu menjamin kelancaran penyediaan barang. Yang ketiga itu menjamin mutu. Yang keempat itu mengurangi jumlah supplier, dan yang kelima itu mengembangkan supplier partnership atau strategis aliansi. Itu untuk mengoptimalkan atau melancarkan lah dalam kita menjalankan bisnis supply chain management. Selanjutnya poin tentang tantangan supply chain management. Tantangannya itu yang pertama itu kompleksitas struktur supply chain management, yaitu adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Internal perusahaan itu contohnya antara bagian marketing dalam produksi. Marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara lain maupun produksi, secara baik maupun produksi. Perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba karena marketing menyepakati perusahaan order dengan pelanggan. Terus itu supplier juga tiba-tiba menginginkan pengiriman segera atau pengiriman cepat setelah produksi selesai. Nah, kompleksitas struktur supply chain management itu melibatkan 2 poin, yaitu melibatkan banyaknya pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda atau bertantangan. Terus yang kedua itu perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Nah, terus untuk poin kedua tentang tantangan supply chain management itu ketidakpastian, yaitu meliputi apa saja. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengamanan di sepanjang supply chain. Pengamanan ini bisa berupa safety stock, safety time, dan atau kapasitas produk maupun transportasi. Sumber ketidakpastian itu meliputi ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan, dan ketidakpastian internal. Itu meliputi. Nah, itu 2 tantangan yang terjadi jika kita ingin menjalankan atau membuat bisnis supply chain management, dari kompleksitas strukturnya dan ketidakpastian dalam hal permintaan, pasokan, dan lain-lainnya. Oke, poin selanjutnya itu peran internet dalam supply chain management. Teknologi memungkinkan pembagian cepat dari data permintaan dan penawaran. Dengan membagikan informasi di seluruh rantai supply ke konsumen akhir, kita bisa membuat sebuah rantai permintaan diarahkan pada penyediaan nilai konsumen yang lebih. Tujuannya ialah mengintegrasi data permintaan dan supply, jadi gambarannya akurasinya meningkat dapat diambil tentang sifat dari proses bisnis, pasar, dan konsumen akhir. Dengan adanya internal pihak-pihak pada supply
supply chain bisa membagikan informasi serta melakukan transaksi dengan lebih cepat, murah dan akurat. Informasi penjualan di supermarket atau retail akan mudah dibagi dengan pihak-pihak yang berada di sebelah hulu supply chain menggunakan internet. Aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu meliputi electric procurement, terus electric fulfillment. Jadi peranan internet itu dalam supply chain management itu sangat mempengaruhi dalam menjalankan bisnisnya, karena bisa lebih cepat, lebih murah dan lebih akurat. Juga mengurangi waktu kita dalam mengumpulkan informasi, dalam mengumpulkan data-data yang akan kita olah untuk kedepannya. Nah, peranan internet ini mempermudah kita dalam melakukannya. Jadi kan dalam supply chain ini ada 2 aplikasi kan, aplikasi untuk melakukan bisnis tersebut. Itu meliputi tadi kan electric procurement, merupakan aplikasi internet untuk mendukung proses penggandaan. Contohnya itu e-auction, dan e-auction itu merupakan suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan. Nah, yang kedua itu merupakan perusahaan otomotif seperti Volkswagen, General Motors, Daimler, Chrysler dan sebagainya menggunakan e-procurement secara ekstensi untuk proses penggandaan bahan baku dan komponen item-item yang masuk dalam kelompok MRU, merupakan maintenance, repair dan operation seperti suku cadang, peralatan tulis kantor dan sebagainya. Itu yang kedua itu electric fulfillment, merupakan pemenuhan pesanan pelanggan. Beberapa kegiatan termasuk proses fulfillment meliputi menerima orderan dari pelelangan, mengolah transaksi, manajemen gudang, manajemen transportasi, komunikasi dengan pelanggan, dan kegiatan reverse logistik. Nah, itu dari 2 aplikasi itu ya dapat mempermudah dalam melakukan bisnis ya, supply chain management. Oke, itu saja yang materi yang bisa saya bahas. Untuk kedepannya mungkin untuk bertanya-tanya atau apa, silakan komen di video ini tentang apa saja yang mau kalian tanyakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Ikan teri makan pepaya, makannya sama Yaya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.